Selamat pagi jemaat sekalian. Pada pagi hari ini saya mau buka ibadah kita. Kita mau masuk dalam hadiratnya Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Allah kita yang ajaib, Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang penuh kasih, yang selalu menyertai hidup kita hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Bapa, kami mau selalu
over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, I wanna speak Jesus. Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, again, shout Jesus. From the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Kau Tuhan Allah kami yang besar Bapa. Kau Tuhan Allah kami yang luar biasa. Kau Tuhan Juru Selamat kami yang lahir di dunia untuk menyelamatkan setiap kami agar kami Tuhan boleh bersama-sama dengan Engkau di kerajaan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Yesus untuk segala pemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau berduduk di atas pujian kami, sehingga nama-Mu Tuhan semakin ditinggikan dalam kehidupan kami, dan setiap orang boleh melihat bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kami Bapa, dan semakin banyak Tuhan jiwa yang boleh diselamatkan dan dimenangkan atas nama-Mu Tuhan. Pada hari Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau Tuhan boleh memberkati kami agar ibadah hari ini Bapa boleh berjalan dengan baik dan lancar tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Di bulan Desember ini kita mau menyanyikan lagu-lagu Natal ya, walaupun cuma sedikit. Siapkan di dulu, lahirnya
Tuhan. Amin. Terima sukacita sorga. Itulah kekuatan bagi kita semua. Amin. Kita mau bersuka bagi Tuhan hari ini, sebab Dia telah lahir buat kita semua. Haleluya. Terima kasih. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badan yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga yang Terima sukacita surga. terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badan yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat.
Terima kasih Tuhan. Kuduslah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Dalam hadiratmu perhiasan kekudusan, seluruh
Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, menghiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungguh dan bersama kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan Allah semesta Kuduslah Tuhan, surga bumi hadir hari ini. Kami mau sukacita yang daripada kami mau bersuka bagi Engkau. Yang terbaik yang kami berikan hanya untuk hormat-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Nikmat Tuhan katakan Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Hati kami yang terbaik, Tuhan.
indah ini Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami ya Bapa bisa berbareng di hadapan-Mu. Tiba saatnya ya Bapa kami ingin mendengar sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu ya Bapa, biarlah hikmat, kebijaksanaan hanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Biarlah segala perkataannya berasal daripada-Mu ya Bapa. Kami juga akan memberikan persembahan kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Kami siap mendengar sabda firman-Mu ya Bapa. Ini menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan saya undang membawakan khotbah persembahan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Kuduslah Tuhan semesta, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Saya persilakan kepada hamba itu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi menyembah. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita yang kudus luar biasa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan pada kami untuk membawakan pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Menjelang tahun 2024 adalah tahun menentukan bangsa kita, di mana tahun 2024 kita akan menentukan siapa pemimpin bangsa kita. Tentu kita berharap bahwa yang memimpin bangsa kita adalah orang yang menghormati Tuhan, yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita memang masing-masing punya hak untuk pilihan masing-masing sudah menentukan. Tentu juga saya punya pilihan, ya. Dan saya melihat dari hal-hal yang, bukan berkampanye. Saya pikir saya mau bawakan apa pagi ini. Untuk memasuki tahun 2024, kita perlu, mungkin Bapak Gembala di sini sudah mengajar tentang makna tembok dan pintu gerbang Yerusalem. Ya, saya cuman mau mengulangi apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari. Memang saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, rangkaian dari Alkitab dari Kejadian sampai Waktu itu adalah suatu narasi keselamatan yang dimana Tuhan Yesus sudah hadir sejak awal kalau kita belajar. Amin.
Ya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kudus itu begitu luar biasa. Tidak salah kalau kita menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita belajar apa semua saudara, memang dia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Nah, saya beri saudara bisa lihat di sini makna tembok dan pintu gerbang Yerusalem. Kalau sedikit kita melihat sejarah tentang tembok Yerusalem, ya, nanti minta tolong ya, saya tidak usah suruh geser-geser, tapi tolong ikuti saya sudah sampai di mana. Ini kalau kita lihat di situ ada tanda panah, ada tembok ya yang mengelilingi kota Yerusalem. Ini saudara zaman dahulu. Zaman dahulu itu terdiri masih satu bangsa itu masih memakai ibu kotanya memakai tembok-tembok. Seperti di sini kita lihat tembok Yerusalem. Dan di dalamnya tuh hanya isi mungkin kalau kita lihat mungkin besarnya Yerusalem pada waktu itu hanya sebesar kecamatan Cipondo ya kira-kira. Nah, zaman dahulu itu karena belum kayak sekarang, jadi itu dipagari, ditembokin sampai cukup tinggi sehingga maling dan lain-lain sebagainya tidak gampang masuk, pencuri, perampok dan lain-lain tidak bisa masuk. Jadi dipagari keseluruhan ya. Kalau kita lihat seperti kompleks Midland ini itu dipagari ya, satu kompleks. Tapi kalau zaman dulu ini satu kota Yerusalem dipagari. Nah, coba kita lihat sejarahnya secara singkat. Itu perintah Nebukadnezar ya, tentara kerajaan merobohkan tembok Yerusalem dan menghancurkannya. Dan menghancurkan kota itu sudah bisa baca di 2 Raja-Raja 28 sampai 25 ayat 8 sampai 21. Mereka membakar bait Allah, istana raja dan sejumlah rumah yang masih tersisa di Yerusalem. Mereka juga merampas benda-benda suci di bait Allah dan membawanya ke Babel. Ini terjadi orang-orang yang ditawan dibawa ke pembuangan ke Babel. Ya. Jadi luar biasa kejamnya Nebukadnezar itu, banyak sekali yang dibuang ke sana selama 70 tahun. Nah, gambar pertama kalau kita lihat tembok Yerusalem itu utuh dan indah sekali dipagar keliling, tetapi karena perintah Nebukadnezar, tembok Yerusalem itu hancur dan roboh. Ini puing-puingnya. Ya, saya ambil dari internet, ada di beberapa gambar banyak, dan ini menggambarkan tentang gambaran dari tembok-tembok yang hancur sesuai dengan mereka pelajari, sesuai dengan sejarah. Jadi bagaimana itu tembok seperti ini dan mereka masih ada yang tinggal di dalam dan mereka sangat terancam. Nah, kalau kita lihat setelah tembok ini rusak, hancur, itu ada namanya Esra. Dia datang, saudara bisa baca di pasal 7. Ya, Esra pasal 7 dan 10. Di pasal 7, Esra, saya ambil perikop-perikopnya aja. Esra kembali ke Yerusalem, itu ada surat perintah dari Raja Artasasta untuk dia kembali ke Yerusalem. Esra sini dia suka memuji Tuhan, dan perikop yang terakhir di pasal 7 adalah persiapan perjalanan untuk kembali ke Yerusalem. Di pasal 10, apa tindakan Esra setelah sampai ke Yerusalem? Yaitu dia membangun bait Allah. Saudara bisa lihat titik merah yang digambar itu adalah bait Allah yang dibangun oleh Esra. Ya, yang dibikin oleh Esra, dan dia mengembalikan segala sesuatu di dalam bait Allah itu. Terutama di pasal 10 itu ada tindakan Esra terhadap kawin campur. Nah, kalau dulu kawin campur itu
di dalam masa pembuangan banyak orang laki-laki Israel yang menikah dengan orang dari Babel yang dianggap kafir waktu itu. Jadi waktu mereka kembali ke Israel, perempuan-perempuan, istri-istrinya dan anak-anak dibawa ke Israel, dan menurut hukum Taurat pada waktu itu Esra bertindak, dia tidak boleh, dia melarang kawin campur pada waktu itu. Sudah bisa lihat apa tindakan Esra. Esra merestorasi penyembahan dalam ibadah. Jadi Esra merestorasi penyembahan dalam ibadah. Oleh sebab itu kalau kita lihat apa yang dibangun pertama, dibangun rumah ibadah, bait Allah. Bisa dilihat di Esra pasal 10 ayat 44. Yerusalem tanpa tembok, pintu gerbang, ya, karena dihancurkan, orang-orang Israel yang tertinggal di Yerusalem luput ke pembuangan. Maksudnya mereka tidak pergi ke pembuangan, ya, ke pembuangan di Babel. Mereka hidup dalam penuh ketakutan. Ada juga yang luput tidak dibawa dan mereka hidup dalam penuh ketakutan. Saudara bisa dilihat gambar ilustrasinya bagaimana hidup di antara puing-puing dan pencuri-pencuri bisa masuk. Di dalam Nehemia 1 ayat 23 saya bacakan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudara dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan orang Yerusalem. Ayat 3, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di sana, di daerah sana, yang terhindar dari perlawanan, ada yang kesukaran besar dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Saudara bisa bayangkan seperti gambar tadi, bagaimana perampok dengan leluasa masuk ke Yerusalem, merampok, bahkan memperkosa pada waktu itu. Ya, banyak hal yang terjadi karena tidak adanya perlindungan tembok Yerusalem. Nah, kalau Esra dia membangun bait Allah, ya, dia membangun bait Allah kalau tidak ada tembok, bagaimana jadinya kalau tembok tidak dibangun? Nehemia merekonstruksi tembok Yerusalem. Jadi ada dua nabi ini, yang satu membangun bait Allah, yang satu merekonstruksi tembok Yerusalem. Saudara bisa lihat di rentuhan sebelah kiri, kalau di saya sebelah kiri, sebelah kanan tembok Yerusalem yang dibangun oleh Nehemia, dan sini ada tembok-tembok yang sudah dibangun dan lain-lain. Sehingga mereka aman di dalamnya. Nah, kalau kita baca Nehemia 2 ayat 17, dia berkata begini, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem yang telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Karena dalam pelajaran tentang tembok Yerusalem ini sangat dalam dan berarti sekali. Oleh sebab itu, kalau sudah ada waktu, bacalah Nehemia dari Esra sampai Nehemia, bahkan seluruh Alkitab. Tapi kalau saudara mau khususkan itu, baca sejak dirobohkan dari raja-raja itu, bagaimana Nebukadnezar merobohkannya. Ayat 18, ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Jadi Nehemia turun tangan dengan orang-orangnya. Saudara, waktu bangun bait Allah ada tantangan, waktu bangun juga tembok ada tantangan. Banyak hal-hal yang ditemukan oleh Esra dan Nehemia. Banyak orang-orang yang tidak suka. Saudara lihat tembok Yerusalem yang dibangun oleh Nehemia. Ya, ini merupakan
gambar ilustrasi ya, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, apa arti tembok Yerusalem di dalam kehidupan kita? Tembok dan gerbang Yerusalem di dalam kehidupan kita. Kalau memasuki tahun 2024, bagaimana tembok hati kita? Kita masuk ke tahun 2004. Apakah dalam keadaan runtuh seperti ini, ataukah telah dibangun seperti ini? Itu semua ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam hati kita. Apakah kita memasuki tahun 2024 ini dengan tembok yang rusak, yang mudah dimasuki oleh para pencuri, yang mudah dimasuki oleh para perampok dan lain-lain, atau kita mau tembok yang sudah direstorasi? Nah, kalau kita belajar lebih mendalam ya, Mazmur mengatakan Mazmur 89 ayat 41, melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. Semua orang yang lewat di jalan merampoknya, dan ia menjadi celah bagi tetangganya. Saudara, bagaimana tembok yang runtuh itu akan menjadi celah bagi orang-orang yang tidak menjaga hati temboknya. Nah, ada 3 tembok yang perlu kita jaga. Dan kebetulan saya akan membahas 1 tembok saja, yaitu tembok hati. Amsal 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab mengatakan kita harus menjaga hati kita. Maaf saya bilang, kalau saya ada saudara yang suka menyanyikan lagu, Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Saudara, pendapat saya, si pengarang lagu ini tidak mengerti Alkitab. Saya periksa di dalam semua Alkitab, secara letterlock tidak tertulis Tuhan menjaga hati kita, saudara. Di dalam hati kita Tuhan memberikan free will, kehendak bebas. Jadi kita yang harus menjaga hati kita. Kita yang harus menjaga, bukan Tuhan. Tuhan bukan satpam, saudara. Tuhan tidak bisa untuk minta menunggui. Oleh sebab itu dia memberikan kehendak bebas, free will di dalam hati kita. Supaya kita menentukan segala sesuatu. Bayangin, banyak orang-orang yang karena suka lagu ini, cuma suka lagunya, tapi mereka menyanyikan, Tuhan, aku ini, apa? Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Enak aja, saudara. Ya? Tuhan dijadiin siapa? Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah. Bukan Allah sendiri yang menjaga hati, bukan Tuhan. Tapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus. Amin. Tentang tembok keluarga, tentang tembok gereja, nanti Bapak Gembala yang akan melanjutkan. Karena saya di sini, saya tahun depan balik lagi ke SAB. Bantu doa buat saya supaya saya bisa menyelesaikan kelas 1, dan kalau Tuhan kehendaki saya ingin melanjutkan ke kelas 2. Kalau banyak yang masuk untuk melanjutkan penggembalaan, kalau saya mungkin saya cuma ingin belajar lebih dalam di dalam firman Tuhan agar bisa memberi jawaban kepada orang-orang yang bertanya tentang Yesus. Haleluya. Saudara juga bisa belajar mandiri di rumah, baca Alkitab. Belajar sekarang, tapi kita kalau belajar harus
komunikasi dengan Bapak Gembala supaya kita jangan tersesat di dalam. Di medsos itu banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Kalau kita tidak menjaga hati kita, maka tembok hati kita akan hancur. Saudara, saya mau kasih gambaran tentang gambar ini. Warna, saya mau bilang biru muda atau hijau muda ini adalah tanah Israel. Ya, kalau dalam kehidupan kita adalah tubuh kita ini. Ya, dalam kehidupan tubuh kita ini. Yang warna kuning adalah jiwa kita. Ya, yang warna kuning adalah jiwa kita. Dan warna kuning ini di dalam itu ada hati kita. Itu dipagari oleh tembok. Tentang bicara tentang jiwa kita. Warna merah itu bait Allah yang dibangun oleh Ezra. Warna biru itu tembok yang dibangun oleh Nehemia. Ya. Saudara, bisa bayangkan kalau kalau bait Allah ini tidak ada pagar seperti tadi penjelasannya. Segala sesuatu yang ada di dalamnya bisa dirampok dan penduduknya yang ada di dalam Yerusalem itu diambil, dirampok. Macam-macam yang terjadi, kita tidak bisa. Tetapi Nehemia datang untuk membangun tembok ini. Nah, saya harap kita bisa mengerti tubuh, jiwa, dan roh. Kita ini adalah bait Allah sesuai Korintus sudah mengatakan. Korintus pasal 1 Korintus 3 ayat, saya lupa ayatnya. Kamu adalah bait Allah. Di situ ada dua, kalau tidak salah di 1 Korintus pasal 6, kamu adalah bait Roh Kudus. Jadi kalau kita dilihat ada dua hal di situ. Bait Allah itu berbicara tentang kita, kumpulan satu gereja atau komunitas orang Kristen. Kamu adalah bait Allah. Kalau datang ke pribadi di pasal 6, kamu adalah bait Roh Kudus. Jadi kita ini, di dalam kita ini ada bait Roh Kudus, ada bait Allah. Jadi saudara, kenapa dikatakan jagalah hatimu dari segala dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari dalamnya timbul, dari dalamnya terpancar kehidupan. Kalau tembok tidak dibangun, tembok jiwa kita tidak dibangun, ya, tidak dipagari, maka bait suci yang ada di kita, roh yang kita punya, yang sudah disucikan oleh Tuhan, itu tidak dijaga, maka tembok kita akan rusak. Tembok kesombongan, ya, tembok iri hati, tembok kedengkian, tembok tidak mau berdamai, tembok tidak mau memaafkan kesalahan orang. Ada banyak tembok-tembok yang harus kita bangun untuk memasuki tahun 2024. Kalau 2023 tembok kita hancur, rusak atau sudah retak, mari di tahun 2004 kita memperhatikan tembok harus kita bangun, harus kita restorasi kembali. Kasih kita, ya, perhatian kita kepada orang lain. Apa saja saudara yang membuat hati kita, tembok hati kita hancur, retak, gampang dimasukin oleh pencuri, yaitu si iblis. Lama-lama peralatan di dalam bait Allah itu curi juga. Dikatakan oleh Ezra, dia mengembalikan banyak peralatan-peralatan yang dibawa ke Babel untuk
dikembalikan ke bait Allah. Tetapi kalau tembok itu rusak, ini bisa dicuri oleh maling, dicuri oleh siapa saja. Jadi tembok yang retak dan rusak ini gampang dimasuki. Demikian juga tembok hati kita. Mungkin kita melihat di dalam komunitas, dalam gereja. Kalau kita masuk ke gereja, kita lihat orang ini, kita jadi tembok hati kita. Jadi tidak mau bergereja, tidak mau berkomunitas, tidak mau bersekutu. Karena tembok hati kita ini penuh dengan kemarahan, kedengkian, dan lain sebagainya. Ada banyak tembok yang perlu kita jaga, Bapak Ibu. Saya juga begitu. Sejak istri saya meninggal, saya hampir saja merasakan tembok ini runtuh. Seperti tembok yang roboh. Tetapi lewat Roh Kudusnya, lewat roh kita yang ada di dalam kita, yaitu bait Allah, disaluti dengan Roh Kudus. Roh Kudus berperan untuk membangun kembali tembok itu. Memasuki 2004, biarlah peran Roh Kudus. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan, penuhilah saya dengan Roh Kudus. Kalau saudara belum dipenuhi, kalau sudah pernah dipenuhi, biarlah selalu dipenuhi dan dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak mungkin berjalan sendiri. Tembok kita bahkan bisa hancur kalau tidak kita berkomunikasi dengan Tuhan lewat roh kita yang sudah dibalut oleh Roh Kudus. Saudara, bagaimana Tuhan melihat hati kita? Ada sebuah ayat, Yakobus pasal 8. Sebab orang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Betul apa betul, saudara? Cuma 1-2 orang. Orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Betul? Di pekerjaan bisa terlihat. Ada tawaran macam-macam. Bisa datang mendua hati. Mau terima enggak suapan ini? Atau tidak? Atau mungkin sudah berumah tangga. Suami istri mendua hati suaminya. Atau sebaliknya istrinya mendua hati. Saudara, hidupnya tidak akan tenang. Percaya. Dia mendua hati. Dia berbakti kepada Tuhan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Dia bersekutu dengan dunia. Mendua hati. Ada banyak hal, saudara. Jadi, kenapa kita tidak tenang? Karena kita mendua hati. Alkitab sudah mengatakan. Alkitab adalah ya dan amin. Alkitab oleh urapan Roh Kudus ditulis. Ya, bukan turun begitu dari surga dalam buku Alkitab. Bukan. Tetapi kita diilhami oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang menulisnya. Haleluya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Di sini nggak ada. Amin. Di Obaja tidak ada. Haleluya. Memasuki tahun 2004, tembok kita sudah direstorasi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ayat terakhir. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bahasa Inggris dia mengatakan, behold, I have graven thee upon the palm of my hand. Thy wall are continually before me. Ya. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku.
Artinya, kalau kita ada Roh Kudus di dalam hati, kita ini ada Roh Kudus. Kita berserah dan bersandar kepada Roh Kudus. Dan pada saat jiwa kita dipengaruhi, atau jiwa kita melalui pandangan kita mempengaruhi jiwa kita, Roh Kudus kecil, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang sudah dijaga, yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan mengingatkan kita. Jangan. Orang Manado bilang, ini boleh nggak begitu. Ya. Jadi kalau kita sudah mulai melenceng, mendua hati, ya, Roh Kudus yang ada dalam kita akan mengingatkan. Jangan. Dia hanya mengingatkan. Tetapi free will ada di kita. Kehendak bebas ada di kita. Kita yang menentukan. Tapi Roh Kudus sudah mengingatkan, jangan. Seperti kalau kita ingat Kain, Tuhan sudah bilang, jangan panas hatimu. Kalau tidak, berbahaya. Akhirnya saudara, dia tidak bisa menguasai sehingga adiknya dibunuh. Demikian juga kita. Kalau kita ingat, ya, memasuki tahun 2024, Tuhan sudah melukis di tangannya tentang kita. Dan dia melihat tembok-tembok kita tetap di pemandangannya. Lewat Roh Kudus, kalau kita mulai melenceng, dia akan mengingatkan. Haleluya, amin. Ya, saya harap kita semua, saya juga sudah secara pribadi, tahun 2023 banyak tantangan yang harus saya hadapi. Kalau bukan Roh Kudus, mungkin saya sudah tersesat terpecah. Saya bilang, saya bersaksi di SAB, kalau saya harus tinggal sendiri di Malaysia dengan fasilitas dan gaji yang besar, saudara, secara manusia bisa jatuh dan berbuat. Malaysia ke Thailand itu dekat sekali. Di Thailand sudah tahu, ya, banyak sekali yang ditawarkan seperti sudah jadi komoditi seks, sudah jadi komoditi di sana. Tetapi Tuhan tahu. Dan akhirnya saya dipanggil dengan kejadian yang sudah saya pernah ceritakan di sini. Kesaksian. Tuhan mengendaki saya lebih mendalam di dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Saudara juga begitu. Kita semua begitu, saudara. 2023 kalau tembok kita retak, mari di 2024 kita ingat bahwa kita sudah bukan dilukiskan lagi. Bahasa Inggris katakan graven, terukir di tangannya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saya undang pemain musik. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang dikarang oleh Bapak Pendeta J.E. Awandatu. Bila hati kita bagai tembok. Boleh pemain musik? Ya. Sekali lagi, segala sesuatu terpancar dari dalam hati kita. Kita harus menjaga hati kita. Saudara, lagu itu saya suka lagu itu, tapi setelah saya sadar dan juga beberapa pendeta, beberapa orang sadar menyanyikan lagu itu, ternyata memang masa Tuhan izinkan saya. Jadi saya sedikit merubah. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau terangi hatiku supaya di dalam hati kita itu terpancar atau ada cahaya. Nada G. Hati kita bagai lemah tak berdaya, bila iman
Sejarah tentang tembok Israel adalah ilustrasi dari sebuah kebenaran. Kebenaran yang diceritakan di khotbah ini apa, Bapak Ibu Saudara? Bahwa kalau kita nggak jaga tembok, hidup kita akan hancur. Haleluya. Saya mau ambil satu cerita yang tadi, makna yang tadi diceritakan. Tidak kebetulan kalau Tuhan menyuruh Esra lebih dulu datang ke Yerusalem, memperbaiki kota Yerusalem. Baru kemudian Nehemia. Urutan kita pun adalah Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, dan seterusnya. Bukan begitu? Dan tidak pernah ada kebetulan. Bapak Ibu dengar. Kita udah dilihat tadi cerita sejarahnya. Ketika Esra disuruh pulang ke Yerusalem, apa yang pertama Esra buat? Dan Esra bertugas untuk buat apa? Yang Esra buat adalah, tadi apa?
Bait Allah yang Tuhan suruh untuk Ezra buat. Lalu kemudian Nehemia disuruh datang kembali menyusul Ezra. Apa yang pernah Ezra perbaiki? Yang Nehemia perbaiki? Tembok Yerusalem. Anda lihat urutan ini Bapak Ibu Saudara. Saya bilang ini ilustrasi untuk mengangkat ada satu kebenaran di sini. Yang pertama Ezra membuat adalah Ezra memperbaiki tatanan ibadah di dalam kota Yerusalem. Tembok terabaikan. Di satu sisi memang sangat membahayakan. Tapi kenapa Tuhan nyuruh Ezra lebih dulu membangun bait Allah? Saudara-saudara dengar, bait Allah bicara tentang kerohanian. Bisa bilang amin? Tatanan ibadah kita. Kalau ada yang rusak di hidup kita, Anda dengar baik. Apa yang pertama Allah ingin ubah di hidup kita? Pertama, tatanan kerohanian saudara. Tadi dikatakan orang-orang Israel yang tertinggal, yang tidak dibawa ke pembuangan di Babel. Bukan berarti mereka senang karena mereka nggak dijajah di sana. Mereka itu hidup dalam apa? Tadi Pak Niko bilang apa? Hidup dalam ketakutan. Bahkan mereka diperkosa, dirampok, ketakutan Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika Tuhan menyuruh Nabi pertama untuk perbaiki Israel, apa yang diperbaiki? Yang diperbaiki adalah mental mereka, kerohanian mereka, lalu kemudian tembok yang menjaga keadaan mereka. Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu diperbaiki pertama dari kita adalah kejiwaan kita, kerohanian kita. Ada banyak orang ketakutan di 2024, takut miskin, takut gak berhasil, takut gak nikah, takut apa-apa. Lalu mereka memperbaiki yang lahirnya itu tanpa mendahului apa yang semua di sini. Bapak Ibu dengar, kalau kerohanian kita mantap, tidak ada yang perlu kita takuti. Haleluya. Kalau hidup rohanimu terus diperbaiki, maka Allah akan turut memperbaiki apa yang menjaga bagian-bagian hidup kita. Apa kemudian menghancurkan hidup kita? Tadi dikatakan kesombongan kita, tidak mau mengampuni kita. Apalagi kelemahan-kelemahan yang lain di depan kita. Tapi itu sebabnya saya mau beritahu, Allah ingin pertama terjadi pekerjaan Ezra di hidup kita. Bisa bilang ya? Lalu kemudian Hanani dan teman-teman yang disuruh oleh Nehemia, mari kita bangun. Apa kita bilang tadi? Mereka bersuka cita dan bersemangat. Kenapa mereka bersemangat? Karena kerohanian mereka telah diubah. Sebelum hidup kita diubah, tidak ada tembok-tembok yang terbangun di hidup kita. Amin. Maka dari itu, serahkan hidup kita kepada Tuhan dan bilang sama Tuhan, aku mau bangun tembok ini. Karena Tuhan yang lebih dulu bangun hati kami Tuhan, untuk kami sadar bahwa hidup ini harus dipulihkan dari dalam Tuhan. Dan kami punya tugas untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan, supaya tidak ada iri, dengki, amarah, kemunafikan yang menghancurkan tembok hati Bapa. Bila hati kita yang mau didoakan bertanda depan, yang mau menyentuhkan mau didoakan sebelum kita pulang dan bawa hidup untuk menikmati Natal besok dan akhir tahun yang penuh sukacita, yang penuh damai sejahtera hari-hari ini. Bagai tembok hanya ada satu harapan yang pasti, harapan yang pasti dan perkasa, agung dan perkasa sampai yang mana-mana. Itulah Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Hanya satu nama yang menggetarkan hati. Hanya satu nama, hanya satu nama yang menggetarkan hati. Hanya satu nama, satu nama
Kami tahu kami belum terlambat memulihkan hidup kami Tuhan. Kami yang harus mengambil keputusan, menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Siapa yang bisa berkata, Tuhan selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi? Kami menjaga kehidupan kami Tuhan, karena Tuhan sudah mengaruniakan potensi kekuatan yang lahir dari urapan Roh Kudus di kehidupan kami. Untuk kami kerjakan di kehidupan kami Tuhan, supaya tahun 2023 ini kami tinggalkan sambil melihat dan menikmati Tuhan di kehidupan kami, secara pribadi, keluarga, rumah tangga, dan pekerjaan yang dilakukan Tuhan. Di 2023 kami lihat keberhasilan, kehebatan, tetapi 2024 kami juga mengalami lebih dari apa yang kami alami di 2023. Tuhan tolong kami semua, dan tembok-tembok di kampus terawat di depan kami, karena kami tidak bekerja dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami mengandalkan Tuhan di depan kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba firman-Mu, Engkau berkati dia dalam studi teologinya Tuhan, di sekolah Alkitab PJ Tuhan berkati. Di masa tua masih memberi hidup Tuhan, itu berarti bagi Tuhan menjadi alat Tuhan yang tangguh. Sekecil apapun di tangan Tuhan pasti hebat bagi dunia ini Tuhan. Bapa berkati dengan kesehatan dan kekuatan, rawat terus keluarga, anak cucunya dengan kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Kami semua yang sudah dengar firman Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Berkati semua pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan hari ini, dan kami ini berdoa Tuhan, kumpulkan kami besok hari di rumah Tuhan untuk beribadah Natal, memperingati hari lahir Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita dan sejahtera untuk menyongsong hari lahir-Mu Bapa, memperingati keselamatan yang Tuhan sudah mulai dari kandang Bethlehem yang hina, sampai kami hari ini menikmati keselamatan yang Tuhan telah programkan buat kehidupan kami yang fana ini. Tuhan menjadi berarti. Terpujilah nama-Mu di sorga. Inilah ucapan syukur doa kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, langkah pulang rumah Tuhan, jauh dekat kami berkenan Tuhan sang menolong, dimakan dengan selamat di rumah masing-masing. Akhirnya kami angkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami melangkah pulang membawa berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta sukacita yang dikerjakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian kita yang setia, percaya, yang taat. Dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kami sudah berdoa dan